Hai sahabat desa, kembali lagi di bedah ulang Undang-Undang Desa seri 13 dengan topik pembangunan desa dan perdesaan. Bersama saya Aulia Widya Sakina, dosen Prodi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Dan tentu saja saat ini kita telah bersama dengan sang guru desa kita, Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto. Hari ini kita akan sedikit mengulas tentang... Banyak ya boleh. Oh banyak juga boleh ya Pak ya, oke siap. Jadi apa sih perbedaan dari pembangunan desa dan perdesaan itu Pak? Jadi kita tuh masih penasaran nih Pak, karena kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa pembangunan desa dan perdesaan itu ya sama aja gitu loh. Sehingga khalayak perlu memahami secara lebih jelas, secara lebih konkret mungkin perbedaan antara pembangunan desa dengan perdesaan. Dalam bahasa Inggris itu kan ada village, ada rural. Ya. Ya, kalau village itu ya institusi, dia entitas ya, subjek gitu. Tapi kalau rural itu space dia, ruang kawasan gitu. Dalam literatur kan tidak ada village development, yang ada village government. Tidak ada istilah rural government, itu nggak ada. Yang ada adalah rural development. Karena ini sebuah pembangunan yang menyasar pada ini ya, pada area atau pada space bernama perdesaan. Itu kan biasanya di ini ya, remote area lah, yang di luar dari kota gitu. Dan tetapi kita mengadopsi itu istilahnya pembangunan desa. Itu sudah lama, terutama di zaman Orde Baru kan kita mengenal istilah pembangunan desa. Dulu ada pembangunan fisik dan non fisik, itu udah salah kaprah ngawur banget itu. Ya artinya kalau membangun ya fisik, bikin jalan, bikin jembatan. Yang lain itu nggak ada identitasnya karena non fisik. Dan itu mengakar sampai sekarang. Kalau pembangunan itu artinya ya bikin sarana prasarana fisik itu. Nah, sementara kalau pembangunan perdesaan itu macam-macam dia. Dia akan banyak berbicara tentang komoditas gitu ya, dan multisektor. Bisa bicara pertanian, bisa wisata dan sebagainya. Nah, areanya di area perdesaan. Tapi kalau kita dengan pendekatan etimologi bahasa, sebenarnya perdesaan ini kan hal ehwal desa ini. Kan kata dasarnya desa. Sama juga yang namanya pertanian itu kan hal ehwal tani. Tapi salah kaprahnya kalau ngomong pertanian ya ngomong lahan, ngomong produksi, bukan ngomong tani. Sama juga perdesaan itu bukan ngomong desa, tapi ngomong kawasan. Dan saya sering menyampaikan kritik begini ya. Pembangunan regional, pembangunan kawasan perdesaan yang tidak melibatkan desa itu akan menciptakan ketimpangan. Tetapi kalau desa hanya sibuk dengan pembangunan desa, dia akan diisolasi dengan kemiskinan. Jadi karena itu kan ini di dalam undang-undang desa dua-duanya diambil. Ya. Ada pembangunan desa, ada pembangunan kawasan perdesaan. Nah, pembangunan desa itu lalu disebut dengan desa membangun. Pembangunan kawasan perdesaan disebut dengan membangun desa. Kalau desa membangun, itu skalanya skala lokal desa. Sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Subyeknya ya desa bersama masyarakat itu. Jadi, ini yang selalu ditekankan kan, selama ini, oh desa itu hanya menjadi objek dan lokasi pembangunan dari atas, top down. Nah, di Undang-Undang Desa ini dibalik, desa itu menjadi subjek, sekaligus juga menjadi pendekatan. Pendekatan itu artinya, kalau subjek kan jelas, yang membangun ya desa itu. Nah, dia sebagai pendekatan, itu artinya bahwa ya desa itu sebagai ada lokalitasnya, ada keunikan lokal, ada identitas lokal. Ini yang pertama. Yang kedua, desa itu menyimpan kehidupan dan penghidupan. Lalu yang ketiga, desa itu punya representasi ya. Representasi itu sesuatu yang dihadirkan termasuk aspirasi mereka. Jadi artinya
pembangunan ini dihadirkan dengan ya desa itu sebagai subjek dan pendekatan itu. Artinya kita tidak melihat desa dengan pembangunan, tetapi desa melihat pembangunan. Gitu, itu namanya desa itu sebagai subjek dan pendekatan. Jadi itu prinsip dasarnya dalam desa membangun itu begitu dulu. Ya. Terus apa hebatnya Pak paradigma dari desa membangun itu ketika dihubungkan dengan adanya undang-undang desa? Ya karena sebenarnya pembangunan itu kan kontradiksi. Kontradiksinya itu banyak. Artinya kan begini, bahwa fungsi-fungsi negara yang melayani, melindungi itu kan hilang. Digantikan dengan pembangunan, dengan program, dengan proyek. Ya, itu satu ya. Yang kedua, lalu pembangunan itu bersifat top down. Pokoknya sudah ditentukan, terprogram dari dari atas. Lalu desa itu mengalami, oh kami ini hanya menjadi objek, hanya menjadi objek, hanya menjadi lokasi. Pandangan minor gitu ya. Pokoknya ya pembangunan sendiri itu kan melihat desa itu kan terbelakang, miskin gitu kan. Tidak berdaya. Nah ini namanya dibalik ini. Sebenarnya saya sendiri itu apa? Sebenarnya push development saya itu sudah nggak suka dengan istilah pembangunan sebenarnya. Karena pembangunan itu malah di satu sisi kalau untuk kepentingan ekonomi dia melakukan kapitalisasi. Jadi pembangunan itu untuk kapitalisasi ekonomi dan itu untuk kepentingan kota. Nah kalau untuk kepentingan orang setempat, masyarakat setempat termasuk desa, pembangunan akan cenderung melakukan eksklusi. Jadi desa itu diabaikan, mau dijadikan lokasi. Tetapi masalahnya pembangunan itu sudah menjadi satu kata kunci yang sudah biasa diomongkan, dilakukan gitu kan. Nah, oleh karena itu ini penting untuk disubversi. Pembangunan yang tadi sudah saya sampaikan itu kita apa namanya subversi dengan cara pandang melihat pembangunan dari sisi desa sebagai subjek dan pendekatan, sehingga kita sebut sebagai desa membangun itu. Kemudian di Undang-Undang Desa tahun 2014 itu juga memang di sana sudah banyak sekali kata-kata bahwa desa itu menjadi subjek gitu ya Pak ya, jadi subjek. Tapi realitanya saat ini satu dasawarsa loh Pak, sudah hampir satu dasawarsa. Undang-undang desa yang tadinya dianggap mampu mewujudkan pembangunan desa secara fundamental, ternyata kita lihat saat ini hanya digunakan untuk tadi. Itu namanya distorsi. Distorsinya kan banyak. Kewenangan desa terdistorsi. Lalu terdistorsi lagi proyek dana desa. Ya, jadi sekedar proyek dana desa. Lalu dana desa ini ditumpangi makhluk baru bernama Sustainable Development Goals Desa, gitu. SDGs desa yang punya 14 kriteria dan sebagainya itu. Meskipun omongannya itu SDGs desa itu diterapkan pada desa sesuai kewenangan desa. Tapi ya enggak, karena dia menjadi aturan dia. Kalau sudah menjadi peraturan menteri menjadi aturan. Hanya boleh bicara do and don't aja. Apa yang boleh dan tidak boleh. Sehingga yang namanya prakarsa, subjek, pendekatan yang muncul dari lokal itu enggak adil. Jadi semuanya sudah ditentukan. Nanti soal kemajuan desa ya, ada indeks desa. Itu macam-macam, Bappenas punya, Dagri punya, Kemendesa juga punya. Indeks-indeks itu kan didasarkan pada indikator di dalam SDGs desa itu. Sehingga saya mengkritik bahwa SDGs desa ini kan kerjaan sosiolog yang tidak sosiologis. Ya, jadi pemikirnya itu yang kemudian menerapkan itu kan mengatakan begini. Asas rekognisi subsidiaritas itu abstrak. Bahwa SDGs desa itu bagi kami ini adalah cara untuk membumikan, mendaratkan asas rekognisi dan subsidiaritas itu kepada desa. Lalu saya katakan, oh Anda ini sosiolog, tapi tidak sosiologis. Anda tidak melihat realitas. Jadi yang konkret itu apa sih dalam undang-undang desa? Itu kepentingan masyarakat setempat.
kepentingan masyarakat setempat itu sebagai hukum tertinggi, dia sebagai realitas, dia sebagai basis untuk penghidupan, ini yang diangkat. Jadi desa membangun itu sebenarnya menghadirkan kepentingan masyarakat setempat. Entah itu urusannya air, atau jalan usaha tani, atau tambatan perahu, pantai, gunung, ya, sungai, goa, dan sebagainya ya. Hutan tentu saja ya. Nah ini ini kan persoalan ekologi ekonomi yang itu menjadi esensi di dalam kepentingan masyarakat setempat untuk dihadirkan dengan pola desa membangun itu. Ya, kemudian kalau dalam paradigma membangun desa sendiri, bagaimana kedudukan dan relasi antara desa dengan pemerintah pusat dalam hal membangun desa ini gitu? Ya, kalau membangun desa ini kan dia kawasan perdesaan. Itu kan otoritasnya di kabupaten. Jadi kabupaten yang punya otoritas, lalu ada fungsi pemerintah nasional yang bisa mengakselerasi, tapi juga dibuka ruang partisipasi bagi desa. Jadi artinya desa bisa berpartisipasi mempengaruhi, terlibat langsung di dalam proses pembangunan kawasan perdesaan atau membangun desa, dan juga diberikan ruang kerjasama antar desa. Nah, ini yang maksud saya justru ini ruang di mana negara hadir antara lain untuk ruralisasi. Ruralisasi itu membuat desa itu membentuk kembali desa menjadi ruang basis kehidupan dan penghidupan. Misalnya ada industrialisasi perdesaan ya. Jadi misalnya, di Brebes itu kan penghasil cabai banyak. Yeah. Penghasil sayur-sayuran banyak banget. Nah, di kawasan perdesaan di Brebes itu penting untuk didirikan pabrik pengolahan cabai. Jadi cabai yang untuk mie instan itu, yang dibungkus kecil-kecil itu, nggak usah impor dari Vietnam, tapi diambil dari Brebes atau dari Lamongan. Itu baru cabai loh. Belum yang nanti yang lain-lain, seperti misalnya kalau pas musim panen mangga, ini di kota Jogja ini sampai busuk. Mangganya dari mana? Dari Gunung Kidul. Nah, seharusnya Gunung Kidul itu dibikin pabrik yang mengolah setengah matang mangga itu. Ya, kan ada itu. Yang kayak begitu itu ada. Dan ini makanya kan itu kerjasama tadi menjadi penting. Kerjasama desa dengan desa, desa dengan pihak ketiga dan sebagainya, sehingga bisa memberikan nilai tambah. Jadi pendekatannya jangan pendekatan APBD. Kalau pendekatan APBD, daerah akan selalu mengeluh, dan itu hanya proyek-proyek yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah. Seperti proyek agropolitan. Ya, betul. Dulu kan rame nih, tapi setelah kita lihat ya mau ternyata hanya ngecuwi lah. Banyak dipertanyakan lah, ada wujudnya. Karena nggak ada istilah teknokratiknya itu triple helix atau apa. Saya nggak suka istilah itulah. Tapi istilah saya itu kan ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong itu ya korporasi rakyat, konsolidasi desa, proteksi pemerintah, investasi swasta, kan itu bisa digabung di kawasan perdesaan itu. Ini yang sebenarnya pemerintah penting untuk turun tangan. Bukan berarti membiayai belanja uang, enggak. Tapi bisa melakukan konsolidasi. Kerjasama antar desa ada. Kemudian otoritas kabupaten ada, investasi ada. Jadi misalnya ini cerita teman-teman LSN misalnya. Ini orang-orang desa memproduksi kopi, terus kemudian ini diambil oleh BUM desa, lalu pemerintah kabupaten itu membiayai 52 miliar bikin semacam gudang. Nah, kopinya diambil oleh perusahaan kopi di Surabaya. Kan itu menarik itu. Iya. Jadi rakyatnya tumbuh, desanya juga main kan, kemudian pemerintah daerahnya juga main, perusahaannya juga main. Semuanya dapat untung. Kalau istilah sekarang ya bisnis kolaboratif lah, kayak Google ini kan semuanya tumbuh. Tapi kalau istilah kita kan ekonomi gotong royong. Ekonomi gotong royong itu dengan pola itu. Nah, ini ditumbuhkan dan itu akan bisa mengurangi laju urbanisasi. Jadi katakanlah orang di kampung saya, di Klaten atau di Sukoharjo itu kalau mau mencari rezeki ya nggak usah ke Jakarta, tapi di tempat situ ada. Karena sebenarnya potensi itu ada ya.
Nah, biasanya hanya orang itu hanya berpikir yang gede-gede, pabrik tekstil dan sebagainya, lalu nanti ada di kota-kota yang misalnya Sukoharjo, pabrik tekstilnya yang berdekatan dengan kota Solo. Jadi Sukoharjo ini kan timpang ini, ekonominya tumbuh sangat pesat di 6 kecamatan yang berdekatan dengan kota Solo, Surakarta. Ya, yang bagian selatan termasuk kampung saya itu nggak tumbuh, gitu loh, nggak tumbuh. Jadi maksud saya ini ada yang potensi beras, ada yang potensi sayur, ada yang potensi apalagi ya, mungkin ada tambang gitu. Nah, termasuk yang kemarin saya bicarakan, ini bekas-bekas tambang yang ditinggalkan oleh Antam, oleh PT Timah, oleh PT Nikel atau apa, itu bisa dihidupkan kembali menjadi basis kehidupan untuk kemakmuran masyarakat setempat, sehingga bisa mengurangi urbanisasi. Nah, ini maksud saya, yang membangun desa ini kan urusannya pemerintah, pemerintah kabupaten, tapi tidak dikerjakan dengan baik. Tapi malah justru pemerintah itu campur tangan terlalu detail pada ranah desa membangun. Jadi SDGs desa itu adalah bentuk intervensi yang terlalu detail terhadap ranah desa membangun. Gitu. Seharusnya mainnya di sini. Di membangun desa seharusnya. Membangun desa. Tapi pemerintah justru ke desa membangun. Ke desa membangun. Nah, dulu Kementerian Desa itu kan punya Permen Desa tentang pembangunan kawasan pedesaan, tapi nggak laku. Akhirnya? Nggak laku ini, jadi nggak menarik. Dulu juga sudah punya perencanaan. Sudah perencanaan ada di 200 kabupaten. Perencanaan ini namanya RPKP, Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan. Didulit bupati aja nggak. Didulit itu ya diambil lah. Nggak laku jual. Setelah itu. Lalu direkturnya kan ngobrol dengan saya. Nah, perencanaan jenengan itu terlalu canggih dan modern tapi nggak sesuai dengan suasana kebatinan daerah gitu. Jadi makanya lalu saran saya ya udahlah sekarang eksekusi aja lah, nggak usah pakai perencanaan. Ada juga teman saya di Kalibata itu yang modelnya eksekusi. Eksekusinya modelnya korporasi rakyat, konsolidasi desa. Konsolidasi desa itu bisa pakai bisa pakai single desa, bisa pakai kerjasama, bisa pakai BUM desa bersama, lalu kolaborasi dengan swasta. Memang ini peran pemerintah daerahnya agak ditinggalkan ini, karena ini rembukan di sini ini ruwet ini. Saya kan sering mengatakan ya, kabupaten itu kan desa besar sebenarnya. Kalau kota itu adalah modal besar. Jadi kalau kota itu dimanapun bisa tumbuh. Mau bisnis apapun di sekitar kampus ini pasti laku lah. Gitu. Tapi kalau orang mau bisnis laundry di kampung halaman saya sana ya nggak laku gitu. Jadi kan beda ini jenisnya. Sehingga ini di satu sisi yang sebenarnya konsep kabupaten sebagai desa besar ini tidak tergarap secara serius. Sementara kabupaten itu menghadapi beban berat luar biasa. Ya pendidikan, ya kesehatan, untunglah SMA diambil oleh provinsi. Kemudian kesehatan, ini kan kesehatan, pendidikan, pertanian, bebannya sangat berat. Dan cara bekerjanya ya apalan lah, ngono-ngono wae lah gitu. Nah yang namanya konsep desa besar ini, kabupaten sebagai desa besar ini, itu tidak terurus dengan baik. Jadi malah justru yang diurus yang kecil-kecil, ya administrasi, uang gitu ya. Jadi dinas yang ngurusi desa itu, itu intinya hanya ngurusi uang aja, bukan mengurusi kabupaten sebagai desa besar. Nah, harapan saya itu begitu, konsep desa besar ini bisa menghidupi, bisa mengurangi laju urbanisasi. Dulu Presiden kan mengatakan bagaimana dana desa ini bisa untuk mengurangi urbanisasi. Kalau pendekatannya hanya belanja nggak bisa. Tapi kalau dia menjadi daya ungkit, ya daya ungkit dengan pola ekonomi gotong royong pada skala yang besar, itu niscaya itu bisa tumbuh. Jadi ono pabrik-pabrik yang itu sangat dekat dengan orang desa lah. Syukur pabriknya itu dengan pola shareholding. Jadi orang setempat yang punya tanah itu dapat 20%, yang perusahaan 80% gitu. Nah, tahu kalau ini kalau ini soal tanam menanam, budidaya tanam bisa dibalik, yang rakyat 80%, yang korporasi 20%.
itu saya kira ekonominya akan sangat tumbuh dengan pesat. Dan ya, kita ini sebenarnya banyak orang pintar lah, banyak orang pintar yang belajar kemana-mana lah, studi banding entah ke Korea, ke Cina gitu. Tapi saya nggak tahu ya, alasannya mereka, wah ini direcoki politik katanya. Nanti dulu ini kan, biasanya kan gitu. Wong dulu saya ngobrol sama Menteri Marwan itu, Mas apa yang saya harus kerjakan? Saya saran, ini loh Pak, bekas-bekas tambang ini, ambillah. Jadi jadikanlah kredit 2 menteri, Menteri BUMN sama Menteri Desa, ambillah. Tapi kan nggak jalan, birokrasinya nggak jalan juga gitu. Terus tadi yang menarik Pak, itu adalah ekonomi gotong royong gitu kan. Di bukan dalam gotong royong ekonomi, tapi ekonomi gotong royong kan? Ya. Ekonomi gotong royong kan Pak. Nah itu kan ada korporasi rakyat, ada konsolidasi desa, kolaborasi swasta lah. Itu kan menarik. Lalu bagaimana Pak caranya gitu kan? Karena saat ini yang sudah ada di pikiran kita gitu kan, atau masyarakat di desa, bahkan pemerintah desa itu kan SDGs desa. Nah itu terus bagaimana Pak? Ekonomi gotong royong ini bisa kita kita blow up, kita push gitu kan, push menjadi push developmental tadi, sehingga pemerintah itu juga bisa mengadopsi ini. Memang di beberapa desa, mungkin di beberapa kabupaten sudah melakukan ini, tapi di banyak yang lainnya, banyak desa-desa yang lain itu kan mereka hanya pokoknya SDGs desa, target kita tercapai gitu kan. SDGs desa itu kan jadi pembodohan. Nah iya. Pembodohan, tapi untuk pertunjukan angka-angka itu. Saya itu kan nggak suka angka. Angka itu boleh untuk kesan lah. Tapi storytelling di balik angka itu yang menjadi lebih penting. Suasana kebatinan denyut kehidupan itu yang jauh lebih penting. Jadi karena SDGs desa, lalu ya desa menjadi bodoh. Jadi kalau desa bodoh itu karena dibodohi orang bodoh. Bukan karena SDM-nya yang rendah. Kemarin kan dari Asdep, Kementerian PMK kan mengatakan bahwa 74,55% kepala desa dan perangkat desa itu lulusan SMA ke bawah. Kan nggak bagi saya nggak penting itu omongan kayak begitu itu. Saya lebih penting bagaimana mengangkat kabupaten sebagai desa besar dengan pendekatan ekonomi gotong royong. Saya kan pernah ke Lamongan. Ada bupati, ada wakil bupati, banyak lah. Tapi sebelum itu saya ketemu dengan warga negara keturunan. Lalu ada teman-teman fasilitator. Namanya lupa saya, Koh siapalah gitu. Nah dia bilang gini, Mas Toro kenalan gitu. Jangan lihat saya seperti teman-teman saya pebisnis, WNI keturunan, tapi saya peduli rakyat. Saya nggak mau, saya hanya untung sendiri tapi saya menindas rakyat. Tolong bantu saya Mas. Oke kok. Jadi gimana? Ya udah, dengan pola kerjasama itu dia punya perusahaan, dia bisa buah itu loh, kayak jambu merah itu. Nanti rakyat, lahannya rakyat, dikonsolidasi desa, terus kemudian sama perusahaan itu sama-sama menanam jambu merah, ya. Lalu jambu merah itu akan diambil oleh perusahaan itu, bibitnya dari sana itu, bibitnya dari sana, terus kemudian nanti bagi hasil. Nah maksud saya begini, saya nggak tahu ini di Kendal sama di Lamongan itu udah jalan atau belum, karena saya belum dapat cerita baru. Tapi dulu pernah ada juga yang selalu saya ceritakan itu, ini di Klaten. Di Klaten itu ada kerjasama antara perusahaan kecap. Saya nggak usah sebut nama kecapnya ya. Lalu dengan Gapoktan langsung, tanpa desa. Ya, ini petani dikumpulkan oleh Gapoktan, lalu ketemu dengan perwakilan perusahaan kecap. Perusahaan kecap tanya, Pak Tani, Bu Tani, selama ini kalau nanam kedelai putih itu berapa? Modalnya berapa? Ya, hasilnya berapa? Mereka kan nggak bisa ngitung modal petani itu. Cuma taunya, 1 kilo kalau kami jual itu 4.500. Terus pihak kecap bilang begini, gimana kalau Bapak Ibu nanam kedelai hitam di lahan Bapak Ibu, nanti benihnya kami kasih, pupuknya kami kasih, kemudian obat-obatnya kami kasih, pestisidanya kami kasih. Nanti kalau sudah panen, itu kedelai hitam itu akan kami beli 9.000 per kilo. Wah petani kan seneng banget.
nggak mengeluarkan modal, lalu ada nilai tambah itu sangat signifikan. Petani senang. Jalan tuh, jalan. Ternyata apa yang terjadi? Petani ditipu oleh Gapoktan, pengurus Gapoktan. Ya, pokoknya macam-macam lah. Mereka menjadi broker, menjadi ini. Jadi, oh ini kurang ini dia. Karena kalau Gapoktan itu kan dia tidak ikut musyawarah desa dia. Yeah. Dia nggak punya akuntabilitas di musyawarah desa. Tetapi kalau yang melakukan konsolidasi BUM desa, kepala desa, ada musyawarah desanya. Gitu loh. Jadi ini makanya penting ini konsolidasi desa ini. Kalau yang turun tangan kepala desa, tanggung jawabnya jelas. Tapi kalau kelompok, nggak jelas gitu loh. Kalau ada masalah ya begitu. Akhirnya petani ya diam aja. Akhirnya dia nggak percaya sama itu, sama Gapoktan itu. Akhirnya mandek. Program itu mandek. Nah terus gimana Pak caranya? Saya kan selalu mendorong. Barangkali ada juga program-program lain sejenis inilah. Karena itu ini penting untuk didorong. Paling tidak misalnya Aulia dan teman-teman bisa menemukan, meriset pengalaman itu ya. Bagaimana ekonomi gotong royong dengan sekurang-kurangnya kalaupun misalnya pemerintah tidak turun tangan. Itu ada korporasi rakyatnya, ada konsolidasi desa, lalu ada investasi kolaborasi swasta. Syukur ada pemerintah, seperti yang di Wonosobo itu kan ada pemerintahnya itu, ya. Rakyat nanam kopi, desa mengumpulkan, kemudian pemerintah daerah bikin apa namanya gudang besarnya, lalu pemerintah daerah yang membawa ke swasta. Itu menarik yang pola-pola kayak begitu. Nah, termasuk saya kira juga salak yang di Banjarnegara itu kan bagus tuh. Ini cerita teman-teman kan petani salak ini kan bawa truk dibawa ke pasar induk di Kramat Jati gitu kan. Itu kan butuh waktu itu, butuh biaya gitu. Nyampe di sana nggak langsung ketemu pembeli, udah janjian tapi pembeli itu nggak segera muncul. Muncul tuh baru hari berikutnya, ini kan sudah nambah biaya. Begitu nanti ketemu pembeli, salaknya wis gosok. Terus dituku murah loh. Nah ini kan tengkulak ini, tidak ada proteksi pemerintah ini. Ini wawaran ini istilah saya itu. Bodoh nekat lah. Jadi korporasi rakyat langsung ke tengkulak dia. Tanpa ada konsolidasi desa, tanpa ada proteksi pemerintah. Ketengkulak dia. Oh no. Saya kira di mana-mana problemnya begitu. Yang namanya tengkulak itu ya, itu cerita sejak zaman VOC lah. Tidak ada perlindungan. Jadi kalau kita membaca buku The History of Java punya Raffles itu, dia bilang gini, ya orang-orang Jawa petani itu kan sebenarnya rajin bekerja lah, produktif gitu. Tapi karena nggak ada proteksi ya mereka menjadi malas gitu, nggak ada harapan gitu. Lalu kira-kira bagaimana agar ekonomi gotong royong ini bisa nggak sih Pak kira-kira sinkron dengan SDGs desa gitu? Nggak, SDGs desa harus dihilangkan ya. Nanti tetap kalau harus ya. Berarti kita disclaimer terhadap SDGs desa. Oh iya, SDGs desa nggak usah diomongkan. Nanti Aulia dan teman-teman itu bikin riset, bikin diskurs ya, nulis buku tentang ekonomi gotong royong. Gitu. Jadi kalau ngomong pembangunan sosial itu ya jangan hanya sosial, tapi jangan anti ekonomi lah. Dan konsolidasi rembukan itu kan politik itu. Betul. Ya, bagaimana mempertemukan korporasi rakyat sama desa sama pemerintah dan proteksi adanya produk. Sama swasta ini kalau duduk bersama lalu menyampaikan aspirasi, ketemu kesepakatan itu kan namanya kan proses politik gitu. Gitu. Begitu? Ya, oke Pak. Pokoknya saran saya ini bisa digulirkan terus dengan konsep ekonomi gotong royong ini. Ya, oke Pak, siap. Jadi nanti kita akan mencoba ya berjalan pelan-pelan bagaimana kita bisa menggaungkan ekonomi gotong royong yang di dalamnya ada korporasi rakyat, kemudian konsolidasi desa, kolaborasi desa dan juga proteksi pemerintah. Jadi ada 4 hal itu yang kita temukan hari ini sahabat desa semuanya, dan itu menarik sekali bagaimana agar kita bisa
desa membangun dan membangun desa, tapi melalui konsep ekonomi gotong royong yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Sutoro Eko, sang guru desa di topik ke-13 pembangunan desa dan perdesaan. Gitu ya Pak. Terima kasih, atas sharingnya hari ini. Nah, semoga nanti kita bisa bergulir dan kita bisa membangun sebuah ekonomi gotong royong yang kuat di masyarakat, sehingga masyarakat desa bisa makmur, sejahtera tanpa adanya intervensi dari manapun lah istilahnya. Gitu. Terima kasih sahabat desa semuanya. Sampai jumpa di seri bedah ulang undang-undang desa selanjutnya.